Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Selamat datang di kelas pencerahan channel YouTube Hendra Widodo Hawi. Ibu dan bapak serta para mahasiswa dimanapun kalian berada, mudah-mudahan memberikan kebermanfaatan pada kita semua. Pada bagian kedua ini, saya akan melanjutkan tentang kajian kita penelitian evaluatif. Pada bagian pertama, secara konseptual telah saya jelaskan apa itu penelitian evaluatif, karakteristik penelitian evaluatif, perbedaan penelitian evaluatif dengan penelitian deskriptif, serta objek yang menjadi bahan kajian penelitian evaluatif yang dapat kita lakukan di dalam manajemen sekolah. Pada bagian kedua ini akan kita bahas tentang sistematika proposal penelitian evaluatif dan laporan penelitian evaluatif. Proposal penelitian evaluatif terdiri dari 3 bab. Bab 1 membahas tentang pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Pada bab 1 pendahuluan, ada 6 komponen yang terdapat di dalam bab pendahuluan ini, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada latar belakang masalah, sebagai peneliti, apa yang harus kita ungkap di dalam latar belakang masalah ini? Maka ada 4 komponen yang harus kita deskripsikan di dalam latar belakang masalah ini. Yang pertama adalah konsep ideal dari objek yang kita teliti. Maka di awal latar belakang masalah ini kita jelaskan terlebih dahulu secara konseptual idealitas dari objek yang kita evaluasi itu seperti apa. Maka di dalam konsep idealitasnya kita harus dapatkan berdasarkan teoritik, baik itu yang kita dapatkan dari buku-buku referensi maupun kita dapatkan dari artikel jurnal. Maka kondisi ideal ini harus kita deskripsikan terlebih dahulu di awal latar belakang masalah. Setelah kondisi ideal, kita ingin melihat seperti apa gambaran objek yang kita evaluasi yang mengindikasikan sebuah masalah. Kita tahu bahwa masalah adalah gap antara idealitas dengan kenyataan yang ada di lapangan. Maka berikutnya kita ungkap adalah permasalahan yang terjadi di objek yang dievaluasi yang bertentangan ataupun yang berbeda dengan kondisi ideal yang telah kita ungkap terlebih dahulu tadi. Di dalam mendeskripsikan objek yang dievaluasi dapat kita peroleh melalui observasi awal, melalui wawancara dengan sumber informasi yang ada di sekolah, maupun juga melalui dokumentasi sekolah.
Setelah itu kita dapatkan, maka kita sudah memperoleh antara konsep ideal dengan konsep realita yang ada di lapangan, yang mungkin berbeda dengan konsep idealitas yang kita dapatkan berdasarkan teori tadi. Nah, kemudian apa yang menyebabkan atau pentingnya dari objek yang dievaluasi itu kita lakukan penelitian? Maka berikutnya kita ungkap secara jelas, kita diskusikan bahwa objek yang dievaluasi itu kita jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan program yang dievaluasi ataukah tidak. Maka disitulah pentingnya di dalam latar belakang masalah itu kita ungkap. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalah di dalam bab pendahuluan ini, kita mengidentifikasi masalah-masalah yang sesuai dengan objek yang kita evaluasi. Catatan pada identifikasi masalah ini bahwa semua poin yang terdapat di dalam identifikasi masalah harus telah kita jelaskan di dalam latar belakang masalah tadi, sehingga tidak mungkin kita mengidentifikasi masalah sementara masalah itu tidak kita sebutkan, tidak kita deskripsikan di dalam latar belakang masalah. Maka ini yang saya katakan sebagai identifikasi masalah siluman. Ibu dan Bapak serta para mahasiswa, di dalam identifikasi masalah ini kita ungkap sebanyak-banyaknya yang terdapat ataupun yang sudah kita jelaskan di dalam gap masalah yang terjadi di sekolah ataupun yang telah kita ungkap berdasarkan latar belakang masalah tadi, baik itu yang terjadi di sekolah yang kita evaluasi maupun terjadi juga di luar dari objek yang kita evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah batasan masalah. Poin C-nya adalah batasan masalah. Batasan masalah ini kita dapatkan dari identifikasi masalah tadi. Artinya bahwa di dalam kita membatasi masalah, masalah yang kita batasi tadi itu sudah kita sebutkan atau kita jelaskan di dalam identifikasi masalah. Kemudian yang keempat, poin D adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini bentuknya pertanyaan bahwa kita merumuskan dari batasan masalah tadi apa yang akan kita tanyakan di dalam penelitian ini, dan sekaligus nanti sebagai poin E-nya adalah tujuan penelitian, yaitu apa yang ingin kita dapatkan atau tujuan penelitian apa dari penelitian evaluasi ini, sekaligus untuk menjawab dari rumusan masalah tadi. Dan yang poin F di dalam bab 1 pendahuluan ini adalah manfaat penelitian. Umumnya kita sebutkan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Ada 6 komponen itu ya, yang kita bahas di dalam bab 1 atau pendahuluan. Kemudian kita lanjutkan pada bab 2, tinjauan pustaka. Ada 4 komponen yang ada di dalam tinjauan pustaka, yaitu A. penelitian yang relevan, kemudian B. kajian teori, dan C. kerangka berpikir, serta D. indikator ataupun kriteria keberhasilan evaluasi. Pada penelitian yang relevan, peneliti mendeskripsikan, menyebutkan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Relevan tidak mesti sama dengan penelitian yang akan kita lakukan. Pada penelitian relevan ini, kita harapkan yang penelitian-penelitian terdahulu itu sudah dilakukan oleh para peneliti yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan.
baik itu relevan dari variabelnya, dari subjek penelitiannya, dari objeknya. Nah, sehingga itu menjadi dasar ataupun pijakan teoritik kita di dalam melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang terdahulu atau penelitian yang relevan. Kemudian poin B-nya adalah kajian teori. Pada kajian teori ini, peneliti mendeskripsikan teori-teori yang digunakan di dalam penelitiannya. Ingat, teori yang digunakan di dalam penelitian yang sesuai dengan variabel ataupun objek yang diteliti. Seringkali kita, para mahasiswa, di dalam kajian teori ini hanya mengutip, hanya menuliskan pendapat-pendapat tanpa disertakan analisis. Nah, padahal hakikat teori itu kita mengutip pendapat, salah satu pendapat ataupun pendapat-pendapat dari berbagai referensi, kemudian kita analisis dan kita berikan distingsi dari pendapat kita sebagai peneliti. Kemudian C adalah kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini peneliti menjelaskan alur berpikir. Di dalam kerangka berpikir ini ada 3 komponen yang biasa dilakukan oleh peneliti, yaitu mendeskripsikan masalah, alur masalah penelitian itu sendiri. Kemudian bagaimana masalah tadi bisa diselesaikan melalui sebuah proses dari objek yang dievaluasi, kemudian apa outputnya, hasil setelah objek itu kita lakukan penelitian evaluasi sebagai outputnya. Kemudian poin keempat D, yaitu indikator ataupun kriteria keberhasilan evaluasi. Nah, disinilah letaknya perbedaan proposal penelitian evaluatif dengan penelitian yang lainnya. Bahwa di dalam penelitian evaluatif, peneliti harus menjelaskan, mencantumkan indikator keberhasilan evaluasi. Kalau di dalam penelitian PTK ada indikator keberhasilan tindakan. Nah, maka di dalam penelitian evaluasi ini, peneliti pun juga harus menjelaskan indikator keberhasilan evaluasinya. Nah, baik itu yang didapatkan secara teoritik absolut, bahwa ada indikator keberhasilan yang sifatnya absolut, ada juga indikator keberhasilan evaluasi yang sifatnya relatif. Yang indikator yang keberhasilan evaluasi yang sifatnya absolut ini kita peroleh dari teori-teori referensi yang sudah ada. Misalnya kita ingin melakukan evaluasi tentang pendidikan karakter, maka kita peroleh berdasarkan aturan peraturan pemerintah maupun buku-buku panduan pendidikan karakter. Ataupun indikator keberhasilan yang sifatnya relatif, di mana peneliti sendiri mengkonstruksi indikator tersebut berdasarkan kajian-kajian teori yang sudah didapatkan di dalam bab kedua tadi, yaitu kajian teori. Ibu dan Bapak serta para mahasiswa yang berbahagia, kemudian bab 3, yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini ada 6 komponen juga yang peneliti jelaskan, yaitu A. Jenis penelitian, B. Tempat dan waktu penelitian, C. Subjek penelitian, D. Teknik dan instrumen pengumpulan data, E. Keabsahan data, dan F. Teknik analisis data. Pada jenis penelitian komponen A, peneliti jelas mendeskripsikan bahwa jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian evaluatif. Kenapa penelitian evaluatif yang dipilih di dalam
jenis penelitian ini, maka peneliti juga harus menjelaskan alasan mengapa penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluatif. Kemudian B, tempat dan waktu penelitian. Pada tempat dan waktu penelitian, peneliti mendeskripsikan di mana lokasi tempat penelitian serta rentang waktu penelitian itu akan dilakukan. Kemudian C, subjek penelitian. Peneliti menjelaskan siapa saja subjek penelitian ataupun siapa saja yang dijadikan sebagai subjek di dalam penelitian itu dan berapa orang yang dijadikan subjek penelitian. Kemudian teknik pengumpulan ataupun pengambilan sampel atau subjek penelitian dilakukan oleh peneliti dengan cara apa. Kemudian D, teknik dan instrumen pengumpulan data. Pada teknik dan instrumen pengumpulan data, peneliti menjelaskan terlebih dahulu teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini apa saja. Misalnya, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi. Maka peneliti menjelaskan apa itu observasi, observasi apa yang dilakukan oleh peneliti, dan komponen apa saja yang diobservasi oleh peneliti, atau juga observasi dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data tentang apa. Maka sebagai peneliti kita harus menjelaskan itu di dalam teknik pengumpulan data observasi. Atau juga kita menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Maka di situ kita sebutkan siapa yang kita wawancarai. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data tentang apa. Maka di situ pun kita uraikan sebagai peneliti. Ada juga kita menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi apa saja yang kita peroleh atau yang kita butuhkan, dan dokumentasi itu kita gunakan untuk mendapatkan data tentang apa. Kemudian instrumen pengumpulan data itu juga harus sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah kita jelaskan tadi. Catatan pada instrumen pengumpulan data ini, seringkali mahasiswa lupa ya, untuk mencantumkan kisi-kisi instrumen pengumpulan data ini yang sesuai dengan teknik pengumpulan data tadi. Jadi kalau teknik pengumpulan data tadi menggunakan 3 teknik, maka instrumen pengumpulan data ini pun juga ada 3 instrumen pengumpulan data. Kemudian poin E adalah keabsahan data. Nah, keabsahan data ini kalau peneliti menggunakan analisis data kualitatif, maka seringkali keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Baik itu triangulasi teknik maupun triangulasi sumber. Atau kalau peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket, maka di dalam keabsahan data ini peneliti melakukan keabsahan data terhadap angket sebagai teknik pengumpulan datanya dengan cara validitas ataupun reliabilitas dari angket yang sebagai teknik pengumpulan data tadi. Kemudian poin F pada bab ketiga ini adalah teknik analisis data. Nah, pada penelitian evaluatif, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan tadi. Kalau teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka sangat dimungkinkan teknik analisis datanya menggunakan analisis kualitatif. Maka teknik analisis data pada penelitian evaluatif ini disesuaikan dengan data apa yang akan kita dapatkan serta teknik pengumpulan apa yang telah kita gunakan. Maka di dalam teknik analisis data pada penelitian evaluatif
dapat menggunakan teknik analisis data kualitatif, dapat juga menggunakan teknik analisis data kuantitatif, ataupun kedua-duanya dapat digunakan di dalam teknik analisis data penelitian evaluatif. 3 bab itu yang biasanya dilakukan oleh seorang peneliti di dalam menyusun proposal penelitian evaluatif. Setelah itu kita lakukan, maka seorang peneliti melakukan penelitian di lapangan dan menghasilkan laporan penelitian yang disusun di dalam bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab 4 ini ada 3 komponen yang peneliti jelaskan, yaitu A. menjelaskan deskripsi sekolah, termasuk juga deskripsi dari objek yang dievaluasi. Kemudian B. hasil penelitian. Hasil penelitian yang dideskripsikan oleh peneliti yang sesuai dengan rumusan masalah ataupun tujuan penelitian tadi. Maka disinilah peneliti mengungkap data, menjelaskan data sesuai dengan teknik pengumpulan data tadi, mendeskripsikan bagaimana data observasi, data wawancara, maupun data dokumentasi yang disesuaikan dengan rumusan masalah ataupun tujuan penelitian. Kemudian yang C-nya adalah pembahasan. Peneliti membahas dari hasil penelitian tadi yang didialogkan dengan teori-teori yang sudah ada maupun artikel-artikel jurnal penelitian, dan disitulah peneliti bisa melihat sejauh mana keberhasilan dari program ataupun objek yang dievaluasi. Nah, pada hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian evaluatif, peneliti harus bisa membuat desain perbedaan dari hasil penelitian itu, mana yang tidak sesuai ataupun yang sesuai dengan indikator keberhasilan tadi. Karena kunci di dalam penelitian evaluatif adalah melihat kesesuaian antara apa yang kita teliti, objek yang ada di lapangan, dengan indikator keberhasilan evaluasi. Kalau itu sesuai, maka kita deskripsikan seperti apa kesesuaiannya, dan andai pun itu tidak sesuai dengan objek yang dievaluasi dengan indikator keberhasilan, maka disitulah kita bisa mengungkap ketidaksesuaiannya dalam hal apa. Kemudian yang bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Nah, pada kesimpulan ini peneliti menjelaskan kesimpulan sebagai bentuk jawaban dari hasil penelitian, bukan ringkasan dari penelitian, tetapi menjelaskan, menyimpulkan sebagai jawaban dari rumusan masalah ataupun tujuan penelitiannya. Kemudian B. Saran ataupun rekomendasi. Hasil penelitian evaluatif ini apa rekomendasinya? Apakah objek yang dievaluasi tersebut dilanjutkan untuk diteruskan pada program-program pendidikan, ataukah objek yang dievaluasi itu dihentikan? Disitulah letak peneliti melihat kesesuaian antara objek yang dievaluasi dengan indikator keberhasilannya. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Semua yang telah kita kutip di dalam bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 kita tulis di dalam daftar pustaka. Demikian Bapak Ibu serta para mahasiswa yang berbahagia, sistematika proposal penelitian evaluatif dan laporan penelitian evaluatif. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran kepada para mahasiswa, ibu dan bapak serta para peneliti di dalam melakukan penelitian evaluatif. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.